Kisah dimulai dari seorang pria yang bernama Barno, atau kita panggil saja dia Ado, yang saat itu tengah diinterogasi oleh seorang ketua mafia bernama Bos di markas rahasianya. Saat itu Bos mencari informasi keberadaan temannya Ado yang telah menghabisi adiknya si Bos. Karena meski Bos sudah menghabisi keluarga dari orang yang telah menghabisi adiknya, namun Bos masih merasa belum puas jika belum menghabisinya dengan tangannya sendiri. Mendengar hal itu, Ado langsung memberitahu si Bos bahwa menghabisi keluarganya adalah kesalahan besar karena dia yakin bahwa sebentar lagi dia akan datang untuk menuntut balas dan tak akan ada yang bisa lari. Tak lama setelah itu, tiba-tiba rupanya apa yang dikatakan oleh Ado terbukti karena temannya sudah tiba di tempat itu. Dia bernama Juki, yang saat itu langsung membrutal dan menghabisi satu persatu anak buahnya Bos tanpa ampun. Bahkan meski seorang wanita sekalipun jika terlibat atas kematian keluarganya Juki. Setelah itu Juki langsung merangsek masuk dan kembali membrutal hingga yang tersisa hanya si Bos. Namun rupanya si Bos sudah menyiapkan perangkap dan kabur melalui jalan rahasia. Di tengah pelarian, si Bos bertemu dengan salah satu anak buah kepercayaannya yang bernama Rian. Alih-alih menyelamatkan bosnya, Rian malah berniat menghabisi si Bos untuk mengambil alih kekuasaan dan semua bisnis haramnya. Saat itu Rian juga mengaku bahwa ternyata Rianlah yang telah menghabisi adiknya si Bos. Lalu setelah itu, Juki yang selamat dari ledakan akhirnya tiba di tempat itu juga. Dan Rian juga mengaku bahwa dialah yang telah menghabisi keluarganya Juki. Saat itu Juki tidak melihat secara jelas wajah Rian karena menggunakan helm. Namun saat itu Juki sempat melihat tato angka yang ada di tangannya Rian. Namun belum sempat Juki membalaskan dendamnya, polisi datang dan Rian berhasil kabur. Sementara Juki ditangkap dan menjadi tersangka utama atas kematian si Bos dan anak buahnya. Hingga Juki dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Selama menjalani hukuman, banyak napi yang lain yang mencoba untuk menghabisi Juki, entah atas perintah siapa. Namun dari sekian banyak yang mencoba, tak ada satupun yang berhasil melakukannya. Hingga sampai di tahun ke-9, dan Juki pun terbebas dari penjara. Beberapa minggu setelah Juki bebas, tampak salah satu temannya Juki bernama Barno tengah melakukan kampanye dan mencalonkan diri menjadi wali kota. Namun saat itu ada orang yang berusaha untuk menghabisinya, yang ternyata orang itu adalah Rian. Untungnya berhasil digagalkan oleh seorang badut yang saat itu tengah berada di sana. Setelah itu Barno yang merasa badut itu tidak asing. Secara diam-diam, dia membuntutinya untuk mencari tahu siapa badut itu sebenarnya. Hingga ini yang terjadi. Rupanya feeling Barno tidak salah karena ternyata badut itu adalah Juki. Setelah lama tidak bertemu, mereka pun duduk bersama. Saat itu Juki bertanya siapa orang yang berusaha untuk menghabisi Barno. Namun saat itu Barno sendiri mengaku bahwa dia tidak tahu dan malah meminta Juki untuk menjadi tim sukses dalam kampanyenya.
Namun Juki menolak karena takut keberadaannya malah akan merusak reputasi Barno karena reputasi Juki yang seorang mantan napi. Setelah pulang ke rumah, Juki mencari target berikutnya yaitu seorang polisi bernama Lee untuk mencari informasi orang yang telah menghabisi keluarganya 9 tahun yang lalu. Pada esok harinya, Juki mencoba untuk mendekati putrinya Lee yang bernama Mei Ling menggunakan kostum badutnya. Juki berhasil mendekati Mei Ling, bahkan saking akrabnya, Mei Ling sampai meminta Juki untuk datang ke acara sekolahnya sebagai wali pengganti orang tuanya. Tak lama kemudian, Mei Ling dijemput oleh supir ayahnya. Namun tiba-tiba saat Mei Ling menuju mobil jemputan, Juki melihat seorang pria misterius dengan motor dan helm yang mirip dengan orang yang dulu mengaku telah menghabisi keluarganya, yang tampak bergerak mendekati Mei Ling. Sadar bahwa Mei Ling dalam bahaya, Juki pun gercep untuk menyelamatkan Mei Ling sekalian memastikan dugaannya. Namun setelah mengeceknya, rupanya pria itu tidak memiliki tato di tangannya seperti yang dia maksud. Kemudian scenes berpindah pada Ryan yang saat ini berhasil mengambil alih kekuasaan dan bisnisnya bos. Saat itu Ryan dan anak buahnya tengah menginterogasi seorang pria untuk menanyakan sebuah flash disk yang berisi semua bukti kejahatannya. Karena terus didesak, akhirnya pria itu memberitahu Ryan bahwa flash disk itu dia simpan di sebuah boneka beruang yang ternyata boneka itu miliknya Mei Ling. Setelah itu Ryan langsung mengutus anak buahnya yang bernama Eki dan yang lainnya untuk mencari boneka tersebut. Namun setelah tiba di rumah Lee, mereka tidak menemukan Mei Ling dan bonekanya. Dan setelah menginterogasi salah satu asisten rumah tangga, akhirnya Eki dan kawan-kawan mengetahui lokasi di mana Mei Ling berada saat ini melalui sebuah tablet yang perangkatnya terhubung dengan GPS jam tangannya Mei Ling. Sementara itu Mei Ling yang saat ini berada di acara sekolahnya tampak tengah duduk dengan wajah sedih karena dia satu-satunya anak yang tidak didampingi oleh orang tuanya di acara tersebut. Namun tak lama, Juki datang dengan kostum badutnya dan langsung menghibur Mei Ling dan anak-anak yang lain dengan aksinya, hingga membuat Mei Ling yang tadinya sedih kini bisa tersenyum ceria bersama teman-temannya. Bahkan Mei Ling ikut berkolaborasi dengan melakukan sebuah trik lempar bola yang tak sengaja bola itu mengenai dua orang pria yang tiba-tiba datang, mengaku seorang polisi yang diutus oleh Lee untuk menjemput Mei Ling. Namun tanpa sengaja, Juki melihat kedua pria itu memiliki tato angka di tangannya, hingga Juki merasa mereka ada kaitannya dengan orang yang selama ini dia cari. Hingga ini yang terjadi. Setelah itu Juki memutuskan untuk membawa Mei Ling karena dia yakin Mei Ling dalam bahaya. Dilihat dari para polisi yang mengincarnya, semua memiliki tato yang sama di tangannya. Namun tentu saja Eki dan yang lainnya yang berada di luar berusaha untuk merebut Mei Ling. Bahkan sampai terjadi kejar-kejaran di jalan, hingga akhirnya Juki berhasil kabur dan menjatuhkan mobil yang berisi Eki. Karena ban mobilnya bocor akibat kejar-kejaran tadi, Juki terpaksa membawa Mei Ling untuk berjalan kaki dan memutuskan masuk dalam keramaian sambil merubah penampilan untuk mengelabui orang-orang yang masih mengejar. Di tengah keramaian, Juki memutuskan untuk menangkap salah satu dari mereka yang diketahui memiliki tato di tangannya. Kemudian menginterogasi orang tersebut. Dari situ Juki mengetahui bahwa tato tersebut hanya merupakan sebuah tanda keanggotaan sebuah organisasi. Dan saat itu mereka diperintah oleh bosnya untuk merebut boneka yang ada pada Mei Ling.
Tak lama kemudian, polisi pun datang hingga Juki bergegas membawa Mei Ling untuk kabur. Namun belum sempat pergi jauh dari sana, Juki dihadang oleh seorang polwan bernama Nan yang berusaha untuk menangkapnya hingga terjadi keributan. Namun Mei Ling meminta Juki untuk berhenti bertarung karena rupanya Mei Ling mengenali polwan tersebut. Setelah itu Juki membawa Mei Ling ke rumahnya. Melihat dari acara berita, Suling menganggap Juki adalah seorang penculik. Namun Juki menjelaskan bahwa penculik yang sebenarnya adalah orang-orang yang mengejar Mei Ling tadi. Dan Juki berusaha untuk menyelamatkan Mei Ling sekaligus mencari orang yang telah menghabisi keluarganya Juki karena para penjahat yang mengejar tadi mempunyai ciri tato yang sama dengan orang yang Juki cari. Kemudian Juki menanyakan boneka yang dicari oleh para penjahat itu. Dan pada saat Mei Ling mengeluarkan semua isi tasnya, Juki menemukan jam tangan Mei Ling dan menyadari bahwa jam tangan itu mempunyai sinyal GPS yang masih aktif. Dan pasti para penjahat sudah tahu keberadaan mereka saat ini. Hingga Juki segera membawa Mei Ling untuk bersembunyi. Sementara Juki berjaga-jaga di luar. Dan benar saja, tak lama kemudian, Eki dan kawan-kawan sudah tiba di sana hingga ini yang terjadi. Setelah membereskan para jamet, muncul Eki yang mengajak Juki untuk Baiwan. Namun ternyata setelah itu Juki menginterogasi Eki dan menanyakan siapa bos mereka. Namun saat itu Eki dan anak buahnya hanya mengetahui bahwa bos mereka berinisial R. Sementara itu Nan dan anggota polisi lain yang saat itu juga mencari Mei Ling di tempat yang sama mendengar suara meminta tolong. Dan pada saat mendatangi sumber suara tersebut, mereka hanya menemukan para penjahat yang sudah dalam keadaan terikat. Sedangkan Juki membawa Mei Ling ke tempat persembunyian yang baru. Setelah itu Eki melapor pada Rian tentang kegagalan tugasnya untuk mendapatkan flash disk yang Rian inginkan. Hingga Eki pun mendapat hukuman dari bosnya. Di tempat lain, Mei Ling dengan baik hati mengobati Juki yang pipinya terluka. Setelah itu memberikan boneka beruang kesayangannya pada Juki. Teringat dengan boneka yang para penjahat itu incar, Juki pun memeriksa boneka tersebut dan menemukan sebuah flash disk. Sementara itu di kantor polisi, Lee dan anggota polisi lain berhasil menemukan data-data tentang Juki yang ternyata adalah mantan agen khusus terbaik yang pernah menjalani pelatihan keras di dalam dan di luar negeri. Hingga tak heran, Juki memiliki kualitas tempur dan strategi yang baik. Dan Juki adalah mantan napi yang ditangkap atas kematian bos mafia dan anak buahnya 9 tahun yang lalu. Setelah memeriksa isi flash disk yang dia temukan, Juki lantas membawa Mei Ling ke tempat hiburan dan meminta Mei Ling untuk naik ke sebuah wahana. Sementara Juki menuju sebuah klub malam untuk mencari informasi keberadaan Rian. Setelah menginterogasi pemilik klub, Juki mendapat informasi bahwa saat ini Rian tengah sibuk mempersiapkan pesanan barang haram di sebuah pabrik dekat dermaga. Mengetahui hal itu, lantas Juki memaksa si pemilik klub untuk melaporkan hal itu pada polisi. Hingga polisi berhasil memberantas salah satu pabrik barang haram terbesar di kota itu. Dan membuat Rian murka karena mendapat kerugian yang besar. Hingga menghabisi pemilik bos klub yang telah membocorkannya pada polisi. Pihak polisi awalnya menduga bahwa Juki menculik Mei Ling untuk balas dendam pada Lee atas penangkapannya 9 tahun yang lalu. Namun setelah mendapat informasi bahwa laporan tentang pabrik barang haram yang digerebek polisi itu atas bantuan Juki, mereka penasaran apa niat Juki menculik Mei Ling.
Sedangkan alasan para penjahat itu mengincar Mei Ling, Li menduga bahwa mereka mengincar barang bukti yang disimpan oleh mata-matanya yang dia utus. Namun sepertinya berhasil ditangkap oleh mereka karena sebelum mata-mata itu hilang, dia sempat memberitahu Li soal itu. Setelah rapat selesai, Li mendapat telepon dari Mei Ling yang mengabarkan bahwa dia baik-baik saja karena diselamatkan oleh Juki. Kemudian Li meminta Mei Ling untuk menunggu jemputan, namun saat itu Juki mengetahui hal tersebut dan berbicara pada Li untuk mengajak bertemu nanti malam. Pada malam harinya, akhirnya mereka bertemu di sebuah jembatan. Kemudian Li memberi informasi tentang Rian, orang yang mungkin Juki cari selama ini, karena Rian adalah satu-satunya anak buah bos yang tersisa saat itu. Juki yang sudah mengetahuinya lebih dulu, lantas memberitahu Li bahwa saat ini Rian berada di sebuah pabrik manekin yang aslinya adalah pabrik barang haram milik bos yang Rian kuasai, dan Juki berniat untuk pergi ke sana seorang diri. Setelah itu Juki pergi, meski Li mencoba untuk mencegah Juki karena itu sangat berbahaya. Singkat cerita, akhirnya Juki tiba di tempat tersebut dan langsung beraksi. Namun sepertinya kedatangan Juki sudah diketahui oleh Rian dan anak buahnya, hingga ini yang terjadi. Setelah anak buahnya habis dibantai, kini Rian berhadapan langsung dengan Juki. Saat itu Rian mengungkapkan alasan kenapa dia menghabisi keluarganya Juki, yaitu karena sakit hati semasa pelatihan agen rahasia dulu bersama Juki, yang membuat kakinya pincang dan gagal dalam kelulusan. Mendengar hal itu, Juki pun semakin geram dan langsung menghajar Rian hingga babak belur. Namun tak lama kemudian, Li dan anggota polisi datang dan meminta Juki agar melepaskan Rian untuk diadili oleh kepolisian. Hingga Juki mengurungkan niatnya untuk balas dendam. Pada esok harinya, Juki dengan kostum badutnya mengajak Mei Ling untuk jalan-jalan dan menghabiskan masa-masa terakhir mereka bersama. Hingga tiba Li menjemput Mei Ling untuk segera pulang. Dan Juki merasakan kesedihan di hatinya karena harus terpisah dengan Mei Ling. Lalu tak lama kemudian, Juki merasakan ada orang yang mencurigakan. Dan saat Juki memeriksa sebuah toilet, Juki berhadapan dengan seseorang yang ternyata adalah Rian. Saat itu Juki terkejut kenapa Rian berada di tempat itu. Namun saat itu Rian mengungkapkan hal yang lebih mengejutkan lagi, bahwa alasan dia menghabisi keluarganya Juki karena diperintah oleh Barno untuk mengadu domba Juki dengan bos mafia agar Barno bisa menguasai bisnis haram mereka. Setelah itu Juki membawa Mei Ling dan berjanji akan selalu menjaganya. Mei Ling yang sudah tidak punya siapa-siapa pun senang meski belum tahu bahwa orang yang ada di hadapannya adalah ayahnya sendiri. Namun tak lama setelah itu, dan dalam keadaan sekarat, Juki pun mengungkapkan semuanya dengan menunjukkan foto Mei Ling saat masih kecil. Melihat tanda yang ada pada bayi itu sama dengan tanda yang ada pada bahunya. Saat itu Mei Ling percaya bahwa Juki adalah ayahnya, dan untuk pertama dan terakhir kalinya. Saat itu Juki mendengar Mei Ling menyebutnya dengan sebutan ayah. Mama. Lalu tak lama Nan datang dan menyerahkan flashdisk yang Juki berikan, lalu memberitahu atasannya
bahwa sebenarnya Juki tidak bersalah. Justru dia telah membantu pihak kepolisian dalam mengungkap semua ini. Namun semua sudah terlambat. Dan film pun tamat. Oke, itulah alur cerita film Desperado 2024. Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa ketik kritik dan saran di kolom komentar. Saya Jin mewakili kru yang bertugas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Jin Pro Film Review.